Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan Ab Official Channel. Insyaallah pada Jumat kali ini kita akan membahas Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Satu ayat namun cukup panjang. Ayat ini dikenal dengan nama ayat kursi atau singgasana. Ayat ini bila kita baca sebelum tidur, insyaallah akan membebaskan kita dari gangguan setan atau mimpi-mimpi buruk lainnya. Sering kita mendengar ada istilah ketindihan atau salah bantal. Insyaallah kita membacakan ayat ini 1 kali atau 3 kali atau 7 kali, dan alhamdulillah saya sudah mempraktekkannya dan alhamdulillah tidak mendapatkan gangguan setan. Baiklah, kita bacakan saja suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Jadi tegas di sini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kenapa? Karena Allah itu hidup kekal. Kalau ada yang mengaku-ngaku dia itu hidupnya tidak kekal, pasti tidak layak untuk disembah. Seperti Fir'aun misalnya, itu kan mengaku-ngaku. Dan Allah itu telah terus menerus mengurus makhluknya. Kita dari tidak ada diciptakannya menjadi ada, kemudian dipelihara, dilindungi di dalam kandungan, terus dilahirkan, membesar dan mendapatkan rezeki. Jadi terus menerus Allah itu mengurus makhluknya. Dan Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi Allah itu tidak lalai dalam mengurus makhluknya. Kalau manusia itu misalnya dia mengantuk dan tertidur, tentu saja dia tidak bisa mengurusi pihak lain atau lalai. Sementara Allah tidak ngantuk dan tidak tidur, jadi tidak lalai. Jadi kalau ada hambanya yang menghubunginya pada malam-malam hari yang bermunajat kepadanya melalui salat tahajud, tetap terkoneksi dengan Allah. Allah tahu dan Allah mendengar apa-apa yang diutarakan dalam doa-doanya ketika melaksanakan salat tahajud itu, dan biasanya gampang dikabulkan. Kemudian
kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Nah, jadi apa yang di langit dan di bumi, bintang-bintang, bulan dan sebagainya, itu kepunyaan Allah ya. Termasuk akhir-akhir ini adalah sinyal-sinyal ya, yang membantu kita dalam berkomunikasi ya, dalam network jaringan kerja kita ya. Sinyal-sinyal itu juga adalah milik Allah ya, yang diberikan kepada kita dalam rangka untuk memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya ya. Jadi tidak ada yang bisa memberi syafaat ya, syafaat itu pertolongan ya, tanpa izin Allah, baik malaikat maupun nabi ya. Kemudian Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Jadi Allah itu mengetahui apa-apa yang tampak dan apa-apa yang di belakang, yang disembunyikan. Apa yang tersurat, tertera, tertulis, Allah ketahui. Allah juga mengetahui apa yang tersirat, apa yang tidak tertulis, atau apa yang di balik itu. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Nah, jadi walaupun kita mengadakan riset, penelitian, studi, kajian, perenungan yang mendalam dan sebagainya, kalau Allah tidak menghendaki, itu ilmu itu tidak didapat. Jadi karena Allah yang mengizinkan atau menghendaki ilmu itu apakah boleh dimiliki oleh manusia atau tidak. Nah, misalnya pengetahuan atau ilmu tentang Allah. Jadi Allah tidak izinkan kita melihat Allah baik secara kasat mata ataupun secara keilmuan. Secara keilmuan itu maksudnya secara teknologi ya. Jadi misalnya gini, secara keilmuan atau secara teknologi itu. COVID itu kan tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi melalui alat ya, melalui mikroskop bisa. Dan juga misalnya pesawat itu semakin tinggi dia terbangkan tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi secara alat kan bisa, baik melalui teleskop atau melalui radar ya, bisa memonitor ya keberadaan pesawat. Nah, tetapi Allah itu maha tinggi, jadi walaupun memakai alat ya, pakai teleskop atau pakai radar, tetap saja tidak bisa melihatnya. Dan Allah juga maha tinggi lagi maha besar ya. Kalau besar itu bisa dilihat, tapi kalau sudah maha besar itu sudah tidak bisa dilihat. Jadi mengapa kira-kira ya Allah merahasiakan dirinya, atau Allah tidak mengizinkan hambanya untuk melihatnya baik secara langsung maupun secara keilmuan atau teknologi. Nah, untuk ini ya coba kita jawab ya. Artinya ini pendapat saya ya, kira-kira saja ya. Itu pendapat saya, tentu sangat mungkin salah ya. Untuk yang pasti dan benar ialah dari Allah sendiri ya. Nah, menurut saya kalau Allah izinkan kita bisa melihatnya ya, kalau menurut saya tentulah kita akan takut dan tidak ingkar, percaya dan akan beriman semua. Kenapa? Karena Allah itu maha tinggi, maha besar. Ciptaannya saja ya, jadi kita dibolehkan melihat ciptaannya atau memperhatikan urusannya. Nanti dari situ baru kita dapat berpendapat, baru kita bisa mengatakan bahwa Allah itu maha tinggi dan maha besar, dan kita percaya. Ciptaannya saja ya, manusia ya sekarang ini bermiliar-miliar jumlahnya. Di berbagai pelosok ya dunia ini ada ya. Dan bermiliar-miliar tidak ada yang sama, paling ya menyerupai atau serupa. Dan berbagai tipe ya. Ada yang berkulit hitam, kulit putih, kulit sawo matang, berkulit kuning dan sebagainya. Rambutnya juga ada yang berbeda-beda dan sebagainya, bahasanya juga. Jadi luar biasa ciptaan itu. Begitu juga hewan misalnya, hewan banyak sekali ciptaannya, bermacam-macam. Semut saja misalnya ada beberapa jenis ya. Nah, semut hitam, semut merah, semut kecil dan sebagainya. Juga tumbuh-tumbuhan, berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman. Semua ciptaan Allah. Dan urusan Allah ada mengurusi langit dan bumi, dan Allah tidak lelah dan tidak lalai dalam mengurusnya, dan selalu
dan selalu konsekuensi mengurusi makhluknya dan memberikan rezeki. Jadi semua yang ada di bumi dan langit yang hidupnya menjadi tanggungan Allah rezekinya. Jadi kalau memperhatikan ciptaannya dan urusannya, tentulah kalau kita menggunakan akal kita, tentulah kita akan percaya bahwa Allah itu maha besar dan maha tinggi. Tapi kalau kita tidak menggunakan akal kita lebih didominasi oleh nafsu kita, ya tentunya kita tidak percaya, ya, tidak yakin dan tidak beriman kepada Allah. Jadi mengapa Allah merahasiakan dirinya, mengapa Allah tidak bisa kita lihat? Karena kalau Allah bisa dilihat oleh manusia, tentunya semua manusia, kalau saya akan beriman semua. Karena luar biasanya, karena dasarnya kekuasaan Allah itu, singgasana Allah itu bisa kita lihat dari ciptaannya dan urusannya. Tetapi kalau Allah merahasiakan tentang dirinya, tentang zatnya, sehingga kita tidak bisa melihatnya, tentunya akan ada dua. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Bagi yang menggunakan akalnya, ya, dengan melihat ciptaannya dan memperhatikan urusan-urusannya, tentunya kita akan percaya kepada kemahatinggian Allah dan kemahabesarannya. Dan bagi yang tidak menggunakan akalnya dan yang lebih banyak menggunakan nafsunya, tentu dia tidak takut dan tidak percaya, tetap tidak beriman kepada Allah. Itulah menurut saya rahasianya. Jadi kalau Allah bisa kita lihat, tentu manusia akan beriman semua. Tapi kalau Allah tidak bisa lihat, belum tentu akan beriman semua. Jadi akan ada dua. Jadi untuk ini Allah dapat mengetahui siapa yang beriman, siapa yang tidak, bila Allah tidak melihatkan dirinya. Ini menurut saya, ya. Tentu saja ini pendapat pribadi, bisa saja salah, ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, ya. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.